Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kajian Asmaul Husna siang ini memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-23, yaitu Nurus Samawati wal Ard. Nurus Samawati wal Ard artinya adalah cahaya di langit dan di bumi. Di dalam Al-Quran, nama Allah Nurus Samawati wal Ard hanya satu kali saja, yaitu pada ayat 35 dalam surat An-Nur. Allahu Nurus Samawati wal Ard. Di dalam hadis, terkadang Nabi kita dalam salat malam, beliau membacakan doa iftitah. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Baik, oleh sebab itulah banyak ulama-ulama kita yang menyimpulkan bahwa An-Nur adalah salah satu nama Allah berdasarkan ayat dan berdasarkan hadis tadi. Lantas apa tafsir dari nur ini? Allahu Nur, Allah adalah cahaya. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menamai dirinya dengan nur. Misalnya dalam ayat ini, Allahu Nur. Dan Allah pun menamai kitabnya dengan nur. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kemudian Allah pun menggelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nur. Kemudian Allah pun berhijab dengan nur. Maka ketika Allah mengatakan dirinya adalah nur, karena kitab sucinya adalah nur, karena nabinya adalah nur, dan karena hijabnya adalah nur, maka Allah menamai dirinya dengan nur. Lantas apa tafsir An-Nur ini? Ada beberapa penafsiran di kalangan ahli, dalam hal ini ulama-ulama tafsir. Meskipun tafsir ini berbeda tapi tidak berlawanan. Kanan dan kiri kita berbeda tapi tidak berlawanan, melainkan saling melengkapi.
Kecuali kalau tangan Anda ada dua, itu baru berlawanan. Maka dalam hasanah ilmu Islam, beda itu ada dua macam. Ada beda dan berlawanan. Misalnya ini halal, ini haram, itu beda berlawanan. Tetapi ada perbedaan saling melengkapi. Misalnya Anda dalam doa iftitah membacakan Allahu Akbar kabira, lalu kawan kita membacakan inni wajjahtu, yang satu lagi membacakan Allahumma ba'id, ada lagi yang membacakan subhanakallahumma. Ini berbeda, tapi berbeda tidak berlawanan. Berbeda saling melengkapi. Istilah ilmiahnya dinamakan dengan khilaf tanawwu'. Nah, begitu juga dengan tafsir An-Nur. Akan muncul nanti tafsir 1, tafsir 2, tafsir 3. Walaupun berbeda, tapi bukan berbeda berlawanan. Nah, perbedaan yang sifatnya berlawanan tidak ada dalam kitab suci. Kalau ada perbedaan berlawanan, ini hanya dalam pandangannya orang-orang yang minim ilmu. Baik. Lantas apa tafsir dari Allahu nurus samawat? Allah adalah An-Nur. Apa tafsirnya? Tafsir yang pertama, ini tafsir kita kuatkan. Ini juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Arafah. Tafsir ini juga dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Allah Nur artinya Allah cahaya, dalam arti Allah Maha memberi cahaya. Allah An-Nur artinya Allah Maha memberi cahaya. Allah Maha memberi cahaya dalam pengertian hissiyah dan ma'nawiyah. Dalam pengertian indrawi ataupun dalam pengertian non indrawi. Allah Maha memberi cahaya dalam pengertian indrawi. Allah cahayai siang kita dengan matahari. Kemudian Allah cahayai malam kita dengan bulan. Allah Maha memberi cahaya yang bersifat indrawi. Tapi Allah juga Maha memberi cahaya yang bersifat maknawi, non indrawi. Allah yang memberikan cahaya ke dalam hati yang gelisah berupa kebahagiaan. Allah memberikan cahaya kepada hati yang takut berupa ketenangan. Allah memberikan cahaya kepada hati yang tersesat berupa hidayah. Ini tafsir An-Nur yang pertama. Allah An-Nur, Allah cahaya, maksudnya Allah Maha memberi cahaya. Baik cahaya yang indrawi ataupun cahaya yang maknawi. Pengertian An-Nur yang kedua, Allah An-Nur, Allah adalah cahaya. Pengertian yang kedua adalah Allah Maha memberi hidayah. Allah Nur maksudnya Allah Maha memberi hidayah. Tidak berlawanan dengan tafsir yang pertama karena cahaya itu adalah hidayah. Dengan matahari kita ada petunjuk untuk tahu belok kanan, belok kiri. Kita ada petunjuk mana lubang dan mana jalan yang datar. Begitupun dengan keimanan dan Al-Quran. Keimanan dan Al-Quran adalah hidayah Allah, di mana kita mengenali mana Allah dan yang mana makhluk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang keselamatan, mana yang kehancuran. Nah, ibu yang saya hormati, hidup dalam keraguan-raguan sangat menggelisahkan. Ini baik atau buruk, ini untung atau rugi, ini selamat atau ini akan hancur.
Ketika Anda tidak bisa memilih, padahal ini soal Anda selamat dan Anda hancur, soal Anda ke surga atau Anda ke neraka, maka ini menggelisahkan. Oleh sebab itulah Allah memberikan kita Al-Quran, dan Quran ini cahaya, memberi hidayah dan petunjuk. Lantas apa petunjuk yang diberikan Al-Quran? Al-Quran memberikan petunjuk Al-Furqan, yaitu pembeda. Maka dalam Al-Quran sendiri ada satu surat yang namanya surat pembeda. Karena dengan Al-Quran ini Anda bisa membedakan mana surga, mana neraka, mana halal, mana haram, mana orang baik dan mana orang buruk. Hanya Anda bisa membedakan itu semuanya dengan Al-Quran. Baik, jadi tafsir An-Nur yang kedua adalah yang memberikan hidayah. Allahu Nur, Allah yang maha memberikan hidayah. Allah maha memberikan hidayah dengan 3 pengertian hidayah. Pertama, Allah maha memberikan hidayah dalam pengertian insting. Dalam pengertian insting, Allah berikan hidayah kepada binatang-binatang. Ketika telur ayam menetas, induknya merawat, menjaga, melindungi, mencari makan untuk anak-anaknya. Itu adalah hidayah Allah dalam bentuk insting. Ketika bayi baru saja lahir, oleh ibunya digendong dan dipertemukan dengan puting susu, langsung mengulum puting susu, kemudian langsung menghisap. Siapa yang mengajari bayi? Kalau nanti sudah kenyang berhenti? Tidak ada. Itu semuanya hidayah Allah yang bersifat insting. Allah instingkan bayi untuk mengenali puting susu. Allah instingkan bayi untuk menghisap susu. Dan Allah instingkan bayi kalau kenyang nanti berhenti. Ini hidayah yang pertama. Hidayah berupa insting. Hidayah berupa insting ini enggak cuma kepada manusia, kepada binatang juga. Allah berikan hidayah tapi berupa insting. Kambing Anda lepaskan di kebun, kambing itu tahu mana daun yang memabukkan dan menjadi racun, dan mana daun yang menjadi makanan dan vitamin. Dia hanya mencium, dia bisa membedakan. Dan ini adalah hidayah Allah dalam pengertian insting. Hidayah Allah yang kedua adalah berupa keterangan dan penjelasan. Ceramah ini adalah keterangan, Al-Quran ini adalah penjelasan. Maka kajian-kajian, ceramah-ceramah Al-Quran ini hidayah Allah, tapi dalam pengertian keterangan, dalam pengertian ilmu, dalam pengertian penjelasan. Nah, hidayah dalam pengertian nomor 2, keterangan dan penjelasan, ini diberikan kepada orang-orang beriman. Ini pun diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka orang-orang non-muslim itu, mereka bisa membaca Al-Quran, mereka bisa mendengarkan ceramah. Bahwa mereka mendengar dan mereka membaca, artinya Allah memberikan mereka hidayah, tapi hanya hidayah berupa keterangan. Banyak non-muslim yang suka dengan ceramah Islam. Artinya bahwa mereka suka mendengar ceramah Islam, artinya Allah berikan mereka hidayah tapi hanya dalam bentuk keterangan saja. Baik. Hidayah yang terakhir ini dinamakan hidayatut taufik. Hidayah berupa taufik. Bahwa hidayah itu benar-benar memasuki hati seseorang, lalu dari hati itu kemudian hidayah terpancar. Sehingga hidayah itu terpancar dari cara berbicara, hidayah itu pun terpancar melalui perilaku, maka muncullah akhlak.
hidayah itu terpancar melalui ibadah, maka jadilah seorang yang ahli ibadah. Nah, hidayah dalam pengertian taufik ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, tidak ada yang paling diinginkan Nabi Nuh untuk anaknya kecuali hidayah nomor 3. Tidak ada yang paling diinginkan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya lebih dari hidayah nomor 3. Gak ada yang paling diinginkan Nabi kita untuk pamannya Abu Talib lebih dari hidayah nomor 3. Tapi Anda lihat jamaah sekalian, hidayah nomor 3 ini tidak diperoleh karena garis keturunan. Kalau hidayah taufik ini soal keturunan, mestinya anaknya Nabi Nuh mendapatkan itu, mestinya ayahnya Nabi Ibrahim mendapatkan itu, mestinya paman Nabi kita Abu Talib mendapatkan itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, hidayah berupa taufik ini murni pilihan Allah. Allah memilih orang-orang yang layak untuk mendapatkan hidayah taufik. Dan sebab utama seseorang punya kelayakan mendapatkan hidayah taufik dari Allah adalah tawadu, alias rendah hati. Perhatikan dalam perjalanan sejarah para nabi, orang-orang yang pertama kali mendapatkan hidayah taufik ini adalah kelas budak. Mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang yang gak punya status sosial. Dan orang-orang yang terdepan menolak hidayah taufik ini adalah penguasa-penguasa. Mereka adalah petinggi-petinggi. Mereka adalah orang kaya-orang kaya. Mereka adalah orang pintar-orang pintar. Siapa yang pertama kali menentang dakwah Nabi Nuh? Orang kaya dan tokoh-tokoh. Yang menentang Nabi Musa alaihi salam, pejabat, orang kaya dan orang pintar seperti Haman. Tapi siapa yang pertama kali menerima dakwah? Pertama, orang yang tidak merasa pintar. Nomor 2 adalah orang yang tidak merasa kaya. Nomor 3 adalah orang yang tidak merasa tinggi. Karena rasa-rasa ini semuanya takabur. Rasa tinggi, rasa besar, rasa pintar ini takabur. Takabur ini penghalang hidayah dan kebenaran. Makanya sangat tepat sekali ketika Nabi kita menegaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sombong walaupun sebesar debu. Sebesar debu kesombongan akan menjadi penutup dalam hati sehingga tidak bisa menerima hidayah dan kebenaran. Makanya biasakan merendah, biasakan tawaduk. Hidayah ini air, mengalir membawa kesuburan, tapi hanya di tempat yang rendah saja. Kalau Anda berada di tempat yang rendah, air hidayah ini akan menyirami dan menyuburkan Anda. Tapi kalau Anda berada di tempat yang tinggi, tentu air hidayah ini tidak pernah mengalir ke tempat yang tinggi. Baik, inilah tafsir An-Nur yang kedua. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi hidayah. Allah memberi hidayah, tafsir yang kedua ini dikuatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Lalu sebetulnya ada tafsir An-Nur yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur, Al-Mudabbir. Allahu nurus samawat, Allah cahaya langit dan bumi, artinya Allah Maha mengatur. Allah Maha mengatur semua urusan di langit, Allah Maha mengatur semua urusan di bumi. Tafsir yang ketiga ini dikuatkan oleh Imam Mujahid. Jadi 3 tafsir ini berbeda tetapi tidak bertolak belakang. Allah Maha mengatur,
Allah mengatur dengan hidayahnya. Allah Maha mengatur dengan cahayanya. Maka cahaya ini dalam rangka Allah Subhanahu wa taala mengatur. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, jadi itulah beberapa tafsir. Penulis berkata Allahu nurus samawat, sebenarnya dari 3 suku kata ini yang betul-betul nama Allah adalah suku kata yang pertama, yaitu nur. Sehingga kalau Anda berdoa, Anda mengatakan Allahumma ya nur. Atau boleh Anda panjangkan Allahumma ya nuras samawati wal ard. Ya Allah, wahai Engkau yang memberikan hidayah di langit dan di bumi. Engkau yang memberikan cahaya di langit dan di bumi. Engkau yang maha mengatur semua perkara di langit dan di bumi. Jadi Anda boleh berdoa Allahumma ya nur. Anda juga boleh berdoa Allahumma ya nuras samawati wal ard. Jadi oleh karena nur ini tadi di antara tafsirnya Allah maha memberikan cahaya, kapanpun Anda merasa kegelapan, maka berdoalah dengan menyebutkan nurus samawati wal ard. Apakah kegelapan itu adalah gelisah? Apakah kegelapan itu adalah kekhawatiran? Apakah kegelapan itu adalah kejahilan? Segala hal-hal yang menggelapkan hati, mintalah agar Allah cahayai dengan hidayahnya. Maka katakan Allahumma ya nur. Ya Allah yang maha memberikan cahaya, nawwirni, berikan aku cahaya. Cahaya di mana takutku menjadi ketenangan, cahaya di mana gelisahku menjadi bahagia, cahaya di mana kebodohanku menjadi ilmu, cahaya di mana kesesatanku menjadi hidayah. Allahumma ya nur nawwir. Wahai yang maha memberi cahaya, berikan aku cahaya. Penulis berkata, nurus samawati wal ard artinya adalah hadil khalqa. Dialah Allah yang memberikan hidayah kepada semua makhluk. Jamaah sekalian, manusia sedermawan-dermawannya manusia hanya mampu memberikan benda, hanya mampu memberikan materi. Orang dermawan bisa memberikan rumah, orang dermawan bisa memberikan mobil, orang dermawan bisa memberikan uang. Tapi siapa yang bisa memberikan yang non benda itu? Hanya Allah. Padahal kita butuh benda, iya, tapi percayalah, bahkan kita lebih membutuhkan yang tidak bersifat benda. Contoh, kesehatan Anda itu bukan benda. Dokter itu punya obat, tapi dia nggak punya sehat. Maka dokter itu mengobati, terapis itu mengobati. Tapi siapa yang menyehatkan? Hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi sedermawan-dermawannya manusia hanya mampu memberikan yang bersifat materi. Padahal hajat kita kepada yang non materi lebih besar. Pertama, kita membutuhkan sehat. Sehat itu bukan materi. Nomor 2, kita butuh ketenangan. Ketenangan itu bukan materi. Nomor 3, kita membutuhkan hidayah. Hidayah itu bukan materi. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu nurus samawat. Tafsirnya kata penulis bahwa Allah maha memberikan cahaya maha memberikan hidayah kepada semua makhluk. Jamaah sekalian, betapa kita butuh hidayah Allah itu. Baik hidayah Allah untuk kehidupan duniawi kita, ataupun hidayah Allah untuk kita beragama. Jadi kita butuh hidayah Allah dalam berdunia, kita butuh hidayah Allah dalam beragama. Hidayah Allah dalam berdunia misalnya, Anda harus menandatangani satu akad bisnis dengan nilai anggaplah 500 miliar. Oh, Anda butuh hidayah Allah. Kalau Allah tidak berikan hidayah, Anda akan memberikan tanda tangan padahal ini akan menjadi kehancuran 5 bulan ke depan. Kalau Allah tidak berikan Anda hidayah, akan Anda lakukan satu pilihan yang sangat keliru.
Seorang anak muda datang ke rumah untuk menyampaikan lamaran terhadap putri kita. Anda harus memilih sekarang. Kalau Allah tidak berikan hidayah pada pilihan Anda akan setuju dengan pernikahan dengan anak muda yang notabene nanti akan menjadi kehancuran bagi putri Anda. Kita butuhkan hidayah Allah dalam berdunia, dalam memilih tempat tinggal, dalam memilih jalan. Kadang-kadang kita pilih jalan, mungkin ini jalan baik, tapi ternyata itu kecelakaan kita di jalan raya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hidayah Allah dalam segala pilihan-pilihan hidup kita butuhkan. Maka oleh sebab itu ada 3 tipe orang dalam menentukan pilihan. Gak ada nomor 4. Pertama, ada orang yang memilih sesuatu, menetapkan sesuatu menggunakan perasaan. Menggunakan perasaan. Semua keputusan murni dengan perasaan, insya Allah hasilnya adalah salah. Perasaan ini tidak membuat Anda memilih dengan akal sehat. Seorang anak gadis, mohon maaf, yang sudah sangat cinta mati dengan anak muda, dia akan memilih murni dengan perasaan cinta itu. Baik. Seorang suami yang sedang marah besar kepada istri dan akhirnya memutuskan kita berpisah. Anda mengambil satu keputusan murni dengan perasaan, namanya perasaan marah. Ada perasaan marah, ada perasaan benci, ada perasaan cinta, ada perasaan takut. Semua perasaan ini tidak memberikan Anda kebenaran. Oleh sebab itu, kalau Anda ingin mengambil satu keputusan yang benar, abaikan perasaan. Nomor 2, ada orang yang mengambil satu keputusan menggunakan akal sehat. Menggunakan akal sehat. Ibu, apa definisi akal sehat? Agama kita memberikan definisi yang bagus sekali. Akal sehat itu, ini ditulis Imam Ibn Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala. Akal sehat itu, kata beliau, mengenali kebaikan lalu mencintainya, dan mengenali keburukan lalu membencinya. Itu dinamakan akal sehat. Anda tahu baik, Anda tahu buruk, sekedar tahu baik, tahu buruk itu enggak dinamakan akal sehat. Tapi akal sehat itu, Anda tahu baik, kemudian Anda mencintainya, Anda tahu buruk, kemudian Anda membencinya. Orang-orang munafik juga tahu baik dan buruk. Ya, kalau akal sehat itu sekedar tahu, mereka dinamakan orang yang berakal sehat. Tapi ternyata akal sehat lebih dari sekedar tahu. Bagaimana Anda menempatkan cinta dan benci, itu adalah akal sehat. Kalau Anda bisa tempatkan cinta Anda untuk kebaikan, dan Anda tempatkan benci Anda untuk keburukan, itu akal sehat. Makanya orang-orang kafir itu tidak dinamakan oleh Allah berakal. Kalian tidak berakal. Karena walaupun pertama mereka tidak berakal karena mereka nggak mengenali baik dan buruk. Mana Tuhan yang benar-benar Tuhan dan mana Tuhan yang nggak Tuhan, mereka tidak bisa bedakan. Orang-orang munafik juga tidak dinamakan orang yang berakal. Walaupun mereka tahu baik tahu buruk, tapi mereka tidak cinta baik dan tidak benci dengan buruk. Baik. Jadi tipe kedua orang mengambil keputusan menggunakan akal sehat. Nih, seorang anak kecil sedang sakit dan tidak ada obat kecuali obat pahit. Begitu obat pahit ini, atau misalnya tidak ada obat kecuali anak ini harus disuntik. Nah, akhirnya anak didekatkan untuk disuntik. Anak ini pun menangis, anak ini pun merajut, ayah jangan, ibu nggak kasihan. Kalau Anda akan mengambil keputusan dengan perasaan, Anda nggak mengatakan nggak jadi.
Betul? Kenapa? Rasa kasihan. Rasa kasihan akhirnya tidak jadi anak ini disuntik, tidak jadi anak ini diterapi. Kenapa? Perasaan. Tapi kalau Anda ambil keputusan dengan akal sehat, walau anak ini meronta, merajut, membujuk, jangan, tapi kalau Anda ambil keputusan dengan akal sehat, nggak jadi soal. Suntik saja. Suntik, dia nangis selama setengah jam paling lama, dan dia akan sehat selama sekian lama. Jadi kebenaran itu tidak ada di perasaan, adanya di akal sehat. Tapi akal sehat ini hanya memberikan Anda kebenaran yang tidak utuh, tidak 100%. Maka kita nomor 3. Tipe ketiga dalam mengambil keputusan adalah orang yang mengambil keputusan dengan agama. Orang yang mengambil keputusan dengan agama. Agama kita ini kebenaran namanya. Maka kalau Anda gunakan kebenaran itu dalam memutuskan, pasti keputusan Anda benar. Agama kita ini namanya al-haq. Agama kita ini namanya kebenaran. Kalau kebenaran ini yang menjadi acuan Anda memutuskan perkara, persoalan dan pilihan, pasti keputusan Anda benar, nggak mungkin salah. Karena Anda memutuskannya menggunakan kebenaran. Baiklah, agama kita mengajarkan kita salat istikharah. Semantap-mantapnya akal sehat Anda memilih calon menantu, ini menantu, saya tidak memilih dengan perasaan, tapi dengan akal sehat, dia begini, dia begini. Semantap-mantapnya akal sehat Anda dalam satu pilihan, tunda beberapa saat. Tunda beberapa saat. Anda memang sudah memutuskan dengan akal sehat, tapi akal sehat itu sering tertipu juga. Akal sehat itu sering gagal memberikan Anda keputusan yang baik. Maka walau akal sehat telah mantap dalam satu keputusan, tunda beberapa saat, sempatkan salat malam. Lalu kemudian Anda istikharah kepada Allah. Apakah istikharah itu hanya dengan doa, atau istikharah itu hanya dengan salat? Jamaah sekalian, ketika Anda gunakan istikharah untuk menetapkan satu masalah, untuk menetapkan satu pilihan, artinya Anda telah menggunakan agama, Anda telah melibatkan Allah dalam satu pilihan. Dan di situ insya Allah pilihan Anda nggak mungkin salah, pilihan Anda nggak mungkin keliru, nggak mungkin menyesatkan. Nah, oleh sebab itu, memutuskan persoalan dengan perasaan nggak memberikan kebenaran. Memutuskan kebenaran dengan akal sehat hanya memberikan setengah kebenaran. Kalau Anda ingin kebenaran yang utuh, putuskan persoalan dengan agama. Berkonsultasi dengan orang yang ahli, dan puncak-puncaknya Anda melakukan salat, Anda lakukan salat istikharah. Baiklah, jadi Allah memberikan hidayah dalam berdunia. Nomor 2, Allah juga memberikan hidayah dalam beragama. Ya, Allah berikan hidayah dalam beragama. Hidayah Allah tentang siapa Tuhan, hidayah Allah tentang bagaimana mengabdi kepada Allah, hidayah Allah tentang bagaimana tawakal, hidayah Allah tentang halal dan haram. Ini hidayah Allah dalam beragama. Jadi itulah 2 hidayah Allah untuk kita. Kita butuh hidayah Allah dalam menjalani duniawi kita, dalam memilih, dalam menentukan, dalam memutuskan. Kita butuh hidayah Allah. Dan kita butuh hidayah itu pula dalam menjalankan agama ini. Nawwara qulubal mu'minina bihidayatihi wa bima'rifatihi wal imani bihi. Allah mencahayai hati orang-orang yang beriman dengan hidayahnya, dengan ma'rifatnya, dan dengan beriman kepadanya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada cahaya paling terang dalam hati Anda lebih dari ma'rifatullah, lebih dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menggelapkan hati Anda? Kegelisahan? Karena Anda belum mengenal Allah Maha Menolong.
Kalau dalam hati Anda ada ma'rifatullah, Anda mengenal Allah Maha Menolong, nggak ada kegelisahan yang menggelapkan hati. Tapi kalau Anda sudah mengenal Allah, setiap nama Allah itu akan menjadi cahaya di hati. Allah Ar-Rahmanir Rahim itu cahaya. Allah Subhanahu wa taala An-Nasir Maha Menolong itu cahaya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq itu cahaya. Mau pensiun, entah mau ngapain setelah pensiun, bagaimana dengan biaya hidup setelah pensiun, tiba-tiba Anda tahu Allah Ar-Razzaq. Allah Maha memberi rezeki. Allah Maha memberi rezeki sebelum pensiun, dan Allah tetap Maha memberi rezeki setelah, atau setelah Anda pensiun Allah tidak Ar-Razzaq lagi? Ya tidak. Di dalam perut ibunya kita Allah Ar-Razzaq melalui tali plasenta ibu, memberi jadi saluran. Begitu kita lahir 2 tahun tidak bisa makan apa-apa, kita belum punya gigi, dan lambung kita pun belum siap dengan makanan kasar, Allah Ar-Razzaq melalui air susu ibu kita. Tapi tumbuhlah gigi, lambung pun menjadi kuat, maka Allah memberi rezeki dengan nasi. Tidak pernah satu pintu rezeki terputus, melainkan terbuka pintu rezeki yang lain. Tidak pernah satu pun pintu rezeki terputus, melainkan akan terbuka atau tersambung pintu rezeki yang lain. Dalam perut ibu pintu rezeki kita cuma satu. Apa itu? Tali pusar, hanya itu satu-satunya. Tapi begitu Anda lahir, justru terbuka pintu rezeki yang lebih banyak, yaitu 2 susu ibu. 2 tahun berlalu, susu ini terputus, terbuka entah 10 macam kuliner itu, 200 macam kuliner. Jadi walhasil, cahaya paling terang benderang dalam hati kita adalah mengenal Allah. Anda kenal Allah Ar-Razzaq, soal rezeki enggak akan menggelapkan hati Anda. Anda kenal Allah Asy-Syafi, Maha menyembuhkan, maka sakit enggak akan menggelapkan hati Anda. Dan sebab itu di sini penulis mengatakan Allah memberi cahaya dalam hati orang beriman berupa hidayah, berupa ma'rifat, berupa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam kajian Asmaul Husna selalu menyampaikan, kalau kita fahami semua nama-nama Allah ini, kita fahami dan kita yakin, kita faham dan kita yakin, apa hasilnya? Dunia ini dengan segala warna-warninya tidak menemukan pintu untuk memasukkan gelisah dalam hati Anda. Gak ada pintu gelisah untuk hati Anda kalau semua nama Allah ini Anda faham dan Anda yakin. Kasih tahu apa gelisah itu? Gelisah itu kekhawatiran. Bukankah Allah Maha melindungi? Gelisah itu soal rezeki, bukankah Allah Ar-Razzaq? Gelisah itu soal anak yang jauh di negeri orang, bukankah Allah Al-Hafiz Maha menjaga? Jadi kadar ketenangan kita sesuai kadar yakin kita terhadap nama-nama Allah ini. Kalau Anda mampu menjadikan nama-nama ini keyakinan, Ar-Rahman itu keyakinan saja, Al-Hafiz Maha menjaga itu keyakinan saya, An-Nasir Maha menolong itu keyakinan saya, Al-Wali Maha mencintai dan melindungi itu keyakinan saya. Kalau semua nama-nama Allah keyakinan Anda, sekali lagi hidup Anda nggak ada gelisah sama sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran, berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka enggak akan pernah takut dengan yang datang, enggak pernah gelisah dengan yang lalu. Yang akan datang enggak akan muncul menjadi ketakutan. Yang berlalu enggak akan muncul lagi dengan kegelisahan. Tapi dengan catatan ikuti hidayah Allah. Dan hidayah Allah paling besar adalah ma'rifatullah, mengenali Allah, nama-namanya, asma-asmanya. Itu hidayah terbesar dalam Al-Quran. Salat ini hidayah, betul. Puasa itu hidayah, betul. Tapi
Tidak ada hidayah terbesar dalam kitab suci melainkan hidayah yang sifatnya berbicara tentang Allah, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dalam hati mereka tidak ada takut, dalam hati mereka tidak ada gelisah. Ayat ini, ibu-ibu, standar wali secara mental. Apa standar mentalnya seorang dinamakan wali? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada gelisah, mereka tidak ada takut. Itu standar wali secara mentalitas. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang membuat dalam hati mereka tidak ada ketakutan tadi? Jawabannya keimanan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mereka kepada Allah itulah yang membuat hati mereka tidak gelisah, tidak takut. Ibu ya, dunia ini kita nikmati bukan dengan uang, tapi dengan hati yang tidak gelisah dan tidak takut. Meskipun uang Anda penuh satu masjid ini, tapi hati Anda takut, hati Anda gelisah, Anda nggak akan nyaman dengan uang itu. Tapi meskipun uang Anda apa adanya, namun hati ini tidak takut dengan yang akan datang dan nggak gelisah dengan yang berlalu, Andalah orang paling bahagia. Dan tidak ada yang melepaskan hati ini dari gelisah dan takut itu kecuali hidayahnya Allah. Saya ulangi, hidayah terbesar Allah bahwa Anda memahami nama-nama Allah dan mampu menjadikannya sebagai keyakinan. Baik, penulis mengatakan waqad adhafa ta'ala an-nura ila nafsi idhafat as-sifa ila mawsufiha wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa fi qawlihi mathalu nurihi. Kadang-kadang Al-Quran menyebutkan cahaya Allah sebagai nama, tapi kadang-kadang Allah menyebutkan cahaya sebagai sifat Allah. Misalnya wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Ini nanti di hari kiamat. Ayat ke-9 dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Terang benderanglah bumi dengan cahayanya Allah. Terang benderanglah bumi dengan cahayanya Allah. Kapan ini? Nanti pada hari kiamat. Ketika telah berkumpul di depan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia telah berkumpul. Dan akhirnya datanglah Allah untuk melakukan sidang terhadap manusia. Nah, ketika Allah datang memberikan sidang kepada manusia, tiba-tiba bumi mahsyar terang benderang dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuman bumi mahsyar itu terang benderang dengan cahaya Allah, bahkan semua manusia detik-detik Allah datang semuanya pingsan. Tidak ada yang sadarkan diri. Nabi kita mengatakan fa'akunu awwala man afik. Allah turun, terang benderanglah muka bumi dengan cahayanya dan semua manusia pingsan dengan kedatangan Allah. Kata Nabi, aku yang pertama kali sadar, siuman, tiba-tiba aku melihat Nabi Musa telah berpegangan di tiang singgasananya Allah. La adari, aku tidak tahu apakah Nabi Musa ini ikut pingsan, am juzia bi sa'qati yaumit tur, atau dia tidak ikut pingsan karena dulu telah pingsan di Jabal Tursina. Di Jabal Tursina Nabi Musa ingin melihat Allah kan? Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku ingin melihatmu. Allah mengatakan lalu Allah pancarkan cahayanya ke gunung di mana Nabi Musa berada. Terjadi gempa yang sangat dahsyat dan Nabi Musa menjadi pingsan. Baik. Jadi ayat 69 surat Az-Zumar, wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Terang benderanglah bumi mahsyar dengan cahaya Allah. Cahaya Allah yang dimaksud di sini bukan nama, tetapi sifat.
Nah, oleh sebab itu kata penulis, kadang-kadang cahaya Allah itu adalah nama, Allahu nurus samawati wal ard, tapi kadang-kadang cahaya Allah itu adalah sifatnya Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita memasuki poin berikutnya. Apa saja doa-doa, ibadah-ibadah sehubungan dengan nama Allah An-Nur? Penulis berkata, warada ismu nuris samawati marratan wahida fil Quran. Nama Allah An-Nur satu kali dalam Al-Quran dalam konteks Allah membicarakan tentang hidayahnya di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi hanya satu kali nama Allah Nurus Samawat dalam Al-Quran. Konteks pembicaraannya adalah ketika Allah membicarakan hidayah di dalam hati orang-orang yang beriman. Karena Bapak Ibu, orang-orang yang beriman, hidayah Allah di hati mereka dulu, lalu kemudian terpancar melalui perbuatan dan anggota tubuh. Karena hidayah itu berpangkal dari hati, maka hidayah anggota tubuh ini semuanya keikhlasan. Karena hidayah itu dari hati, maka ucapan jujurnya ikhlas, maka ramahnya ikhlas, karena datang dari hati. Orang-orang munafik, ucapan mereka boleh jadi manis, perilaku mereka boleh jadi santun, tapi karena tidak muncul dari hati, sehingga semuanya adalah pura-pura. Ramahnya mereka, manisnya ucapan mereka, semuanya pura-pura, karena tidak datang dari hati. Baiklah, Allah berfirman ayat 35 dalam surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Inilah Asmaul Husna itu. Allah cahaya langit dan bumi, maksudnya Allah maha memberi cahaya di langit dan di bumi. Bisa juga artinya Allah lah yang maha memberi hidayah di langit dan di bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya Allah alias hidayahnya Allah, kamishkatin fiha misbah, seperti lentera di dalamnya terdapat api. Di dalamnya terdapat api. Al-misbahu fi zujaja, di dalamnya terdapat lampu api ya, dan lampu ataupun api tadi tertutup dengan kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah, sehingga kaca tadi seperti bintang yang mengkilau, berkilau, bercahaya sekali. Yuqadu min syajaratin mubarakah, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah. Apa pohon berkah? Zaitunah, pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, zaitun yang mendapatkan cahaya matahari di timur dan dari timur dan dari barat. Jadi kalau zaitun itu hanya dapat cahaya matahari dari timur, kualitas minyaknya tidak bagus. Atau pohon zaitun itu hanya mendapatkan cahaya matahari dari barat, kualitas minyaknya pun tidak bagus. Tapi kalau pohon zaitun ini mendapatkan cahaya dari matahari terbit dan dari matahari terbenam, maka hasil minyak zaitunnya sangat bagus. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Allah berfirman, minyak zaitun itu sendiri telah bercahaya seandainya pun tidak ada lampu tadi. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi, Allah memberikan hidayah untuk cahayanya man yasha, orang-orang yang ia kehendaki. Wa yadribullahu al-amsala linnas, dan Allah memberikan perumpamaan ini bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui dengan segala sesuatu.
Baik, mari kita renungkan ayat ini. Intinya ayat ini perumpamaan tentang cahaya alias hidayahnya Allah. Tadi Allah sebutkan lentera. Lentera ini punya kaca dan lentera ini membutuhkan minyak. Lentera punya kaca, punya minyak. Apa yang menjadi minyak lentera ini? Minyaknya adalah zaitun berkualitas tinggi. Baiklah, jadi lentera diisi dengan minyak zaitun. Sebelum dinyalakan apinya pun minyak zaitun ini sudah nampak mengkilat. Berkilat minyak zaitunnya. Lalu kemudian dinyalakan lampunya, dinyalakan api, maka nampaklah cahaya di atas cahaya. Di atas ada cahaya api, di bawah ada cahaya minyak. Nah, cahaya di atas ini tertutup dengan kaca yang sangat bening. Baik. Pertanyaan ibu-ibu sekalian, apa yang dimaksudkan dengan lentera? Lentera adalah dada kita. Hati kita itulah yang dimaksudkan dengan lentera. Baik, lalu kemudian apa yang dimaksudkan dengan minyak zaitun? Yang dimaksudkan dengan minyak zaitun adalah wahyu. Apa yang dimaksudkan dengan api yang menyala? Jawabannya keimanan. Sehingga di dalam lentera hati ada dua cahaya. Pertama cahaya wahyu, nomor dua cahaya iman kepada wahyu tersebut. Orang-orang munafik, mereka memiliki wahyunya, tapi mereka tidak mengimaninya. Mereka punya zaitun tapi tidak dinyalakan apinya. Maka orang yang beriman, mereka memiliki minyaknya, yaitu wahyu, dan mereka memiliki lampu yang nyala, yaitu keimanan. Maka ibu yang saya hormati, apakah lampu ini besar ataukah lampu ini kecil? Tergantung minyaknya banyak atau, kalau minyaknya banyak, lampu yang nyala ini nanti bisa menjadi besar. Tapi kalau minyaknya sedikit, lampu ini nyala tapi dia redup. Nah, jadi jemaah sekalian yang saya hormati, seberapa paham Anda tentang wahyu? Kalau Anda memahami wahyu dengan pemahaman yang dalam, artinya minyak di lentera Anda sangat penuh, sehingga lampu dan apinya akan menyala besar. Tapi kalau Anda hanya memahami wahyu sangat sedikit, artinya zaitun Anda sangat sedikit juga. Walaupun lampu itu nyala, tapi nyalanya sangat lemah. Baik, jemaah sekalian, hati orang-orang yang beriman ini kaca yang sangat bersih, sehingga cahaya di balik kaca tersebut, lampu di balik kaca tersebut, karena kacanya sangat bersih, maka lampu itu memantulkan cahaya keluar. Cahaya keluar. Orang yang datang dapat cahaya, di jalan yang gelap jadi cahaya. Tapi kalau kaca yang menutupi lampu tadi, kaca yang kotor, walaupun lampunya bersinar, lampunya dinyalakan, tapi kalau kacanya kotor, lampu itu tidak keluar, cahaya itu tidak keluar. Baiklah jemaah sekalian, inilah perumpamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan nurun ala nur. Di dalam hati orang yang beriman ada dua cahaya. Pertama cahaya hidayah, itulah zaitun tadi. Ya. Karena zaitun yang berkualitas dapat cahayanya matahari saat terbit, dapat cahayanya matahari saat terbenam, maka minyak zaitunnya menjadi bercahaya. Nah, cahaya pertama di hati kita adalah wahyu.
Cahaya kedua dalam hati kita adalah keimanan terhadap wahyu tersebut. Nah, jadi kalau dalam hati Anda ada wahyu, itu adalah minyak zaitun. Kalau Anda mengimani wahyu tersebut, berarti nyala lampunya. Nah, kemudian kacanya harus bersih juga, supaya cahaya ini keluar memberikan terang kepada semua orang. Jadi itulah hatinya orang-orang yang beriman, lentera. Lentera yang minyaknya penuh, lampunya nyala, kacanya pun bersih. Ulama-ulama kita berfalsafah dalam hal ini. Ulama-ulama kita berfalsafah. Kata ulama kita begini, kadang-kadang minyaknya penuh, lampunya pun dinyalakan, tapi cahaya itu nggak keluar karena lampu tertutup dengan kaca yang kotor. Dengan kaca yang kotor. Apa kaca yang kotor? Itulah maksiat itu, jemaah sekalian. Pelaku-pelaku maksiat itu mereka mengimani Al-Quran, kan? Ya nggak usah bicara jauh-jauh lah, kita las dulu ya. Kita berdosa, kita beriman kepada wahyu, kita punya wahyu, kita mengimani wahyunya, tapi kita berdosa. Kalau dosa ini tidak dikurangi, walaupun minyaknya penuh, lenteranya nyala, kacanya akan gelap. Sehingga walaupun lentera hidayah nyala, kalau kacanya tadi gelap, maka lentera itu nggak akan memberikan Anda terang. Jangan halangi cahaya dalam hati Anda dengan gelap dosa-dosa tersebut. Orang-orang yang berdosa, kaca mereka gelap sehingga lampu atau lentera tadi tidak keluar memberikan terang dan memberikan cahaya. Baik. Sebagian ulama kita mengatakan ini Allah ingin memberikan kita teori cermin. Teori cermin. Anda lihat cermin itu, kalau cermin itu bersih dan dia bening, cobalah Anda senter, maka cahaya akan dipantulkan oleh cermin yang bersih tadi. Baik. Kalau saya nyalakan senter tapi cerminnya kotor, apakah ada pantulan? Nggak akan ada pantulan. Atau cerminnya bersih tetapi senternya nggak nyala, apakah ada pantulan? Tidak ada pantulan. Berarti untuk bisa memantulkan cahaya perlu cermin yang bening dan dibutuhkan senter yang cahayanya terang benderang. Kalau senternya baterainya sudah 20%, dia nggak bisa berikan cahaya yang memantulkan. Jadi intinya jemaah sekalian yang saya hormati, ulama kita mengatakan apa yang membuat cermin ini kotor sehingga cahaya wahyu tidak terserap apalagi terpantulkan? Cermin hati Anda itu kotor karena dosa. Lalu kemudian apa yang membuat cermin ini tidak, atau senter itu tidak nyala? Tidak nyala sehingga walaupun cermin ini sangat bening tetapi tidak ada cahaya. Itu disebabkan karena kita kurang memahami wahyu. Jadi ilmu semakin dalam, maka dia senter yang sangat terang. Maka dia adalah minyak zaitun yang penuh dengan lentera tadi. Baik jemaah sekalian, maka kita membaca buku, kita mendengarkan kajian ini dalam rangka mengisi minyak lentera tadi. Sebab kalau minyaknya penuh, cahayanya akan besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdillahu linurihi may yasha. Allah berikan hidayah menuju cahayanya, tapi orang-orang yang dikehendaki saja. Orang yang dikehendaki. Jadi
hidayah ini kehendaknya Allah. Anda jangan berpikir hidayah Allah karena saya pintar, hidayah Allah karena saya sekolah, hidayah Allah karena enggak. Hidayah itu murni kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu linurihi may yasha. Wa yadribullahu al-amsala linnas, dan Allah memberikan perumpamaan bagi manusia. Anda lihat dalam ayat tadi Allah membuat perumpamaan seperti apa cahaya dalam hati orang yang beriman? Jawabannya seperti cahaya dalam lentera. Allah buat perumpamaan ini agar kita memahami bagaimana kita membuat lampu hidayah kita menjadi bersinar. Pertama, isi minyaknya jangan sampai sedikit, maka hadirlah dalam kajian. Dan jangan salah, di antara hal yang menambah minyak hidayah tadi apa? Kajian-kajian ini dijalankan. Karena tujuan ilmu adalah amal. Ilmu yang enggak membuahkan amal itu akan menjadi hukuman besok di depan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ilmu jadi amal lebih baik daripada banyak ilmu tidak menjadi amal. Baiklah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatunya. Nah, ayat ini ditutup dengan alim, Allah Maha tahu. Sebelumnya Allah mengatakan hidayah itu adalah kehendakku. Hidayah adalah kehendakku dan Allah Maha tahu. Apa maksudnya? Maksudnya Allah Maha tahu siapakah yang layak menjadi tempat hidayah dan siapa yang tidak layak jadi tempat hidayah. Dibutuhkan hati yang bersih agar bisa menjadi tempat hidayah. Tetapi hati yang kotor nggak mungkin menjadi tempat hidayah. Kotoran hati terbesar sehingga tidak menjadi tempat hidayah adalah takabur tadi. Takaburlah Fir'aun, maka hatinya tidak layak jadi tempat hidayah. Takaburlah Abu Jahal, maka hatinya pun tidak layak jadi tempat hidayah. Hidayah membutuhkan hati yang bersih, membutuhkan kaca yang bersih tadi, dan itu hanyalah hatinya orang-orang yang beriman. Baik, penulis berkata, fadaraba subhanahu mathalan linurihi alladhi qadhafahu fi qalbi 'abdihi al-mu'min wa huwa nurul Qur'an wal iman. Maka dua cahaya dalam hati orang yang beriman. Pertama, Al-Qur'an. Al-Qur'an yang difahami, Al-Qur'an yang dimengerti. Karena kalau Al-Qur'an ini tidak dimengerti, dia nggak jadi cahaya. Misalnya Al-Quran berkata halal haram, tapi Anda nggak paham, tetap saja makan yang haram. Misalnya Allah memerintah, Allah melarang, tetap saja karena Anda nggak ngerti, tetap saja nggak terjadi apa-apa. Padahal perintah Allah itu mestinya menggerakkan, larangan Allah itu harusnya menghentikan. Dalam hidup ini kan cuma dua, saatnya kita bergerak, saatnya kita berhenti. Orang-orang beriman gerak mereka adalah perintah Allah, berhentinya mereka adalah larangan Allah. Makanya kalau baca Quran dan nggak paham, niscaya perintah Allah ini nggak menggerakkan dan larangan Allah itu nggak menghentikan. Nah, jadi kita udah bisa bacanya, itu langkah awal. Berikutnya adalah faham. Di atas faham itu adalah tadabbur, puncak-puncaknya adalah amal. Percayalah ibu-ibu sekalian ya, kalau Al-Quran Anda faham dan Anda tadabbur, pasti akan menjadi amal. Baik, jadi cahaya di atas cahaya maksudnya iman dan wahyu. Ya, iman dan wahyu, Al-Quran dan wahyu. Al-Quran dalam hati Anda adalah cahaya, lalu Anda mengimani Al-Qurannya, itu cahaya lagi. Sehingga dua cahaya dalam hati Anda. Cahaya Al-Quran, nomor dua adalah cahaya mengimani Al-Quran itu. Kemudian penulis berkata, waqad jama'a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengumpulkan dua cahaya ini, cahaya Quran dan cahaya iman. Ya, Allah kumpulkan dua cahaya ini dalam beberapa ayat. Antara lain ayat 52 dalam surat Asy-Syura.
Allah berfirman, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Muhammad, kau enggak tahu apa itu kitab, kau pun enggak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Tapi kami menjadikannya cahaya untuk menjadi hidayah terhadap orang yang kami kehendaki. Min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami. Perhatikan dalam ayat 52 surat An-Nur ini, Allah mengatakan kitab iman. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kau enggak mengerti kitab, kau pun tidak mengerti iman. Dua nih, iman dan kitab. Iman dan Al-Quran. Tapi Allah mengatakan, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Tapi kami menjadikannya cahaya. Apa yang jadi cahaya? Allah jadikan Al-Quran itu cahaya, lalu Allah jadikan iman itu pun cahaya. Nahdi bihi man nasya, dengan cahaya Quran dan iman itulah kami berikan hidayah kepada orang yang kami kehendaki. Jadi ayat 52 surat Asy-Syura menegaskan dua cahaya dalam hati orang yang beriman adalah Al-Kitab wal iman. Berikutnya penulis mengatakan bahkan Allah mengulangi dua cahaya tadi, cahaya Al-Quran, wahyu, dan cahaya iman. Allah ulangi lagi pada ayat 122 dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, kata Allah Azza wa Jalla, awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fidh dhulumati laisa bi kharijim minha. Ini ayat 122. Sebelumnya ayat 121. Ayat 121 itu berbicara tentang Abu Jahal. Nama aslinya adalah Umar bin Hisham. Lalu ayat 122 ini berbicara tentang Umar bin Khattab. Karena Nabi kita pernah berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kokohkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Jadi Nabi ingin Islam ini dikokohkan Allah dengan Umar bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab untuk mengokohkan Islam, dan Allah tidak memilih Umar bin Hisham. Umar bin Hisham tadi siapa? Abu Jahal. Maka turunlah ayat 121 tentang Abu Jahal, turunlah ayat 122 tentang Umar bin Khattab. Ayat 121 Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Demikianlah kami jadikan di setiap negeri akabira mujrimiha, pembesar-pembesar yang jahat. Nah, sebagian terjemahan bukan pembesar yang jahat, tapi penjahat yang besar. Itu sama-sama ada di terjemahan. Kalau terjemahan versi Saudi itu artinya penjahat-penjahat yang besar. Lalu dikasih catatan kaki. Di catatan kaki disebutkan sebagian ulama mengatakan bukan penjahat besar, tapi pembesar yang jahat. Bedakan itu ya. Pembesar jahat, penjahat yang besar, beda enggak? Kalau penjahat besar itu preman. Tapi kalau pembesar yang jahat itu pejabat yang nakal. Baik, siapa yang dimaksudkan pembesar jahat pada ayat 121? Abu Jahal. Atau nama aslinya adalah Umar bin Hisham. Masuk ayat 122, Allah berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu. Dia yang tadinya mati, lalu kami menghidupkannya. Siapa yang dimaksud? Umar. Umar tadi hatinya mati karena kekufuran. Maka Allah menghidupkannya dengan keimanan.
Allah menghidupkan hati itu dengan keimanan. Makanya Bapak Ibu, kadar hidupnya hati Anda sesuai dengan kadar iman. Kalau iman Anda betul-betul bagus, kehidupan hati Anda adalah kehidupan yang sangat bagus juga. Tapi kalau kadar iman Anda sangat kecil, maka kehidupan hati Anda pun kehidupan yang lemah. Nah, kalau hati ini kehidupannya lemah, maka hati ini enggak mengubah bicara kita menjadi lebih baik, enggak mengubah perilaku kita menjadi lebih baik, enggak mengubah ibadah kita menjadi lebih berkualitas. Kenapa? Karena kualitas hidupnya hati sesuai dengan kadar kualitas keimanan. Karena iman itulah yang menghidupkan hati. Kalau tubuh kita ini hidup dengan ruh, tetapi hati kita itu hidupnya dengan iman. Maka Allah berfirman, Umar yang hatinya mati, lalu kami hidupkan dengan iman. Wa ja'alna lahu nura. Setelah hatinya hidup dengan iman, lalu kami memberikannya cahaya. Imam Ibnu Qayyim menyimpulkan, Allah berikan dua hal kepada Umar. Allah hidupkan hatinya, lalu Allah berikan cahaya. Kata Ibnu Qayyim, kebahagiaan yang sesungguhnya ada dua, hidup dan cahaya. Hatinya hidup tapi tidak ada cahaya, nggak ada bahagia. Tapi tidak mungkin hati itu bercahaya kalau tidak hidup. Oleh sebab itu, hati hidup dengan iman dan hati bercahaya dengan Al-Quran. Maka kalau keduanya telah terhimpun, iman menghidupkan hati, lalu Al-Quran memberikan cahaya. Itulah kebahagiaan itu. Itulah kebahagiaan. Hatinya hidup dengan iman, kemudian hidupnya pun penuh cahaya dengan Al-Quran. Perhatikan ya, orang-orang yang nggak ngerti Al-Quran itu hidupnya gelap. Semuanya dimakan, semuanya dilakukan, semuanya diminum. Kita ingin melampiaskan hasrat, hasrat, melampiaskan syahwat, karena tidak ada Al-Quran, semuanya dipakai. Ketemu laki-laki, ketemu di timur dipakai, pergi ke barat dipakai, pergi ke di mana-mana dipakai. Kenapa? Tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya, semuanya dipakai, semuanya dimakan, semuanya diminum, semuanya diterobos. Dan ini pada akhirnya terobos semuanya, makan semuanya, minum semuanya, puas dengan semuanya. Ini mungkin memberikan kesenangan tapi tidak memberikan ketenangan. Mungkin memberikan kesenangan, mungkin memberikan kepuasan, tapi tidak dengan ketenangan. Padahal yang kita butuhkan bukan kesenangan itu, tetapi ketenangan. Berikutnya ibu-ibu, ayat 22 dalam surat Az-Zumar. Ini ayat sangat penting sekali. Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang hatinya dilapangkan Allah untuk Islam? Coba sampai di situ dulu Anda renungkan. Orang-orang yang mendapatkan hidayah itu, kata Allah, hatinya lapang untuk Islam. Tapi orang-orang yang sesat itu hatinya sempit untuk Islam. Apa maksudnya jamaah sekalian? Hati lapang untuk Islam artinya ajaran apapun datang dari Islam, hatinya menerima. Islam mengatakan gak boleh makan riba, hatinya menerima. Islam mengatakan kalian cari uang capek-capek tapi harus sedekah, hatinya lapang dada. Kalau hati Anda lapang untuk Islam, ini adalah ciri-ciri hidayah. Bukan ciri, bahkan itulah hidayah itu. Kalau hidayah telah masuk dalam hati seseorang, maka hidayah itu akan menjadi lapang. Maka hati itu akan menjadi lapang. Hati itu menjadi lapang,
perintah salat masuk, perintah zakat masuk, perintah berzikir masuk, larangan meninggalkan riba masuk. Semua larangan dan perintah Islam masuk. Kenapa masuk? Hatinya lapang. Apa yang melapangkan hati? Hidayah. Tapi ibu bapak sekalian, kalau hanya sedikit hidayah di dalam hati, hati ini nggak lapang. Perintah sholat nggak masuk, perintah puasa pun nggak masuk, larangan riba pun nggak cocok. Jamaah sekalian, ini orang ini semua perintah Allah masuk, orang ini semua perintah Allah nggak masuk. Apa masalahnya? Orang pertama, hidayah masuk dan melapangkan hati, maka semua perintah larangan Allah masuk. Nomor dua, hidayah Allah di dalam sedikit hidayah Allah di dalam, sehingga hati itu enggak menjadi lapang, sehingga tidak semua perintah Allah masuk, tidak semua larangan Allah dapat diterima. Maka ayat ini standar. Kalau hati telah terisi dengan hidayah, maka hati itu akan menjadi lapang. Ketika misalnya Anda sedang sakit hati dengan seseorang, Al-Quran mengatakan maafkan saja. Maafkan saja. Anda memang disakiti, Anda benar, Anda nggak salah, Anda disakiti, Anda dizolimi, tapi Al-Quran mengatakan maafin. Nah, di situ akan ketahuan, di situ akan terdeteksi dalam hati Anda hidayah kecil atau besar. Kalau hidayah dalam hati Anda besar, maka hati itu akan lapang. Ketika dikatakan maafkan, Anda gak akan keberatan. Sebagian orang Masya Allah hatinya lapang untuk Islam, tapi hatinya sempit. Hatinya lapang untuk salat, hatinya lapang untuk zikir, hatinya lapang untuk tilawah, tapi hati itu sempit untuk dermawan. Hati itu sempit untuk maafin orang lain. Hati itu sempit untuk ramah terhadap orang lain. Apa bedanya jamaah sekalian? Salat itu ajaran Islam, ramah kepada orang lain juga ajaran Islam. Puasa itu ajaran Islam, betul, memaafkan orang lain juga ajaran Islam. Jadi mestinya kalau hati ini telah lapang untuk hak Allah, hati ini pun mestinya lapang untuk hak-hak manusia. Karena hak-hak manusia atas Anda itu Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Maafkan fulan. Ya bukan karena fulannya, tapi Allah memerintahkannya. Baiklah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang dadanya, hatinya dilapangkan oleh Allah untuk Islam, fahuwa ala nurim mir rabbih, maka dia berada di atas cahaya dari Allah. Jadi kalau hidayah itu sudah melapangkan hati, hidayah itu akan jadi cahaya. Tapi kalau hidayah ini kecil, tidak melapangkan hati, hidayah ini hanya cahaya yang sangat kecil. Masya Allah ibu-ibu, Nabi kita bersabda, nanti saat kita melewati sirat, kita melewati titian di atas jahanam itu kan dalam situasi gelap. Gak ada matahari yang memberikan cahaya, tidak ada bulan yang memberikan sinar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, setelah perhitungan amal di mana manusia? Nabi bersabda, hum fi zulumatin dunal jisr. Setelah selesai perhitungan amal, manusia akan melewati sirat dan tiba-tiba akan digelapkan oleh Allah. Akan digelapkan oleh Allah. Selamat Anda melewati sirat ini hanya dengan satu hal, dengan cahaya. Kalau ada cahaya Anda akan melihat sirat, Anda melangkah dan selamat. Lalu kata Nabi SAW, ada yang melewati sirat ini dengan cahaya sebesar onta, ada yang melewati sirat dengan cahaya sebesar sapi, ada yang melewati sirat dengan cahaya sebesar kambing, ada yang melewati sirat dengan cahaya yang berkedip-kedip di ujung jempol kaki. Ketika cahaya itu terang melangkah, tiba-tiba cahaya itu redup karena kedap-kedip, tiba-tiba redup, akhirnya dia berlutut.
Nanti nyala lagi dia melangkah, nanti keredup lagi baru dia berlutut lagi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, cahaya Anda di atas sirat sesuai dengan cahaya Anda sekarang. Kalau hidayah Allah dalam hati Anda benar-benar cahaya yang terang benderang, berarti cahaya Anda nanti saat melewati sirat cahaya yang terang benderang. Satu. Nomor dua, kata Ibnu Qayyim, durasi waktu melewati sirat. Ada orang yang melewatinya secepat kilat, ada orang yang melewatinya seperti berlari, ada yang melewatinya seperti berjalan, ada yang melewatinya seperti merangkak. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, seperti apa durasi waktu Anda melewati sirat? Apakah Anda akan berlari apa secepat kilat? Jawabannya, secepat apa Anda menjalankan perintah Allah. Jadi kalau di perintah Allah Anda selalu cepat, oh ini calon-calon orang yang melewati sirat secepat kilat. Kamu ke masjid, iya, nunggu qomat dulu. Dia ke masjid tapi nunggu qomat, ini lewat siratnya nanti cahayanya sebesar ayam. Ibaratnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya begitu azan langsung ke masjid, oh itu secepat, itu dia secepat itu, maka nanti cahayanya sebesar onta dan dia akan berlari di atas sirat. Tapi masya Allah, sebelum azan udah nyampe di masjid, oh itu cahayanya sempurna dan dia akan melewati nanti secepat kilat. Jadi seberapa besar cahaya Anda dan seberapa cepat Anda melintasi, dari sekarang Anda bisa baca. Kalau di dalam perintah Allah Anda selalu terlambat, mungkin nanti Anda akan melintas sambil merangkak. Tapi kalau di dalam perintah Allah Anda selalu berusaha cepat, kemungkinan Anda akan melintasi nanti dengan secepat kilat, atau dengan berlari, atau dengan berjalan kaki. Baik. Bagian akhir ayat 22 surat Az-Zumar, fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah, maka celakalah. Kalau Allah sudah bilang celaka, ya celaka. Kalau manusia mengatakan celaka, mungkin celakanya 20%, 80% lagi belum celaka. Itu celaka dalam bahasa manusia. Kecelakaan fulan, oh celaka di jalan raya, tapi dalam rumah tangganya aman, oh itu celaka. Maka kalau manusia ngomong celaka, itu celakanya sekian persen. Tapi kalau Allah ngomong celaka itu 100%. Lalu siapakah orang celaka dalam ayat ini? Al-qasiyati qulubuhum, orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras. Ulama kita mengatakan, tidak ada hukuman terberat Allah atas seseorang lebih Allah hukum dengan hati yang keras. Itu hukuman yang sangat pedih sekali, bahwa hatinya keras. Nah, perhatikan tanah yang keras itu. Tanah yang keras Anda tanami jagung nggak numbuk, Anda tanami padi nggak numbuk, ditanami kopi nggak numbuk, karena tanah yang keras itu nggak akan numbuhkan bibit. Petani-petani agar subur tanah mereka itu dibajak terlebih dahulu. Dibajak menggunakan binatang seperti sapi, atau sekarang dibajak dengan mesin. Nah, setelah lahan ini lembut, pasca dibajak, maka nanti benih-benih ini akan tumbuh dengan subur. Begitu juga dengan hati manusia. Kalau hati Anda lembut, ditanami zakat tumbuh, ditanami sholat tumbuh, ditanami sabar tumbuh, ditanami tawakal tumbuh. Bukan cuma tumbuh, subur. Tapi kalau tanah hati kita ini keras, ditanami tawakal nggak numbuh, ditanami sabar nggak numbuh, ditanami syukur nggak numbuh, ditanami akhlak nggak numbuh. Ibu, kita datang dalam kajian ini lagi nanamin. Ini Anda sedang nanamin sekarang. Cuman kalau tanah hati itu keras, sebanyak-banyaknya bibit Anda tanam tidak akan tumbuh.
Kalaupun tumbuh nggak subur, tumbuh 2 detik sampai di rumah udah mati lagi. Pertanyaannya ibu-ibu sekalian, apa yang melembutkan tanah hati yang keras ini? Allah sendiri yang menjawab. Min zikrillah. Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu melembutkan hati. Melembutkan hati. Terserahlah apa zikirnya ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh. La ilaha illallah boleh. Astaghfirullah boleh. Tapi kata kuncinya, seberapa zikir Anda, segitulah hati ini akan lembut. Anda maksimal berzikir, maksimal pula hati ini akan lembut. Tapi kalau sedikit zikir, hati ini tidak lembut, dia akan keras. Sehingga benih tawakal ditanam, tidak numbuh sama sekali. Nah, oleh sebab itulah ibu sekalian yang saya hormati, rasa-rasanya memang gak mungkin jadi orang yang beriman secara baik kalau tidak banyak berzikir. Karena dalam surat An-Nisa, orang munafik itu kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikirnya orang munafik itu sedikit. Sedikit berzikir, jadilah mereka munafik. Seandainya mereka lebih banyak berzikir, mereka akan menjadi orang beriman. Maka saya katakan, untuk mengutuhkan diri menjadi orang yang beriman, Anda perlu sebanyak mungkin berzikir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadhkurunallaha illa qalila." Dan orang-orang munafik itu tidak berzikir kecuali hanya sedikit. Ayat 142 dalam surat An-Nisa. Baik, berikutnya penulis berkata, Allah menjadikan Rasulnya sebagai cahaya bagi manusia. Nabi kita adalah cahaya bagi kita. Ya, beliau cahaya. Ucapannya cahaya, perilakunya cahaya, kehidupannya cahaya. Subhanallah, perhatikan. 14 abad setelah kepergian beliau, cahaya itu masih menerangi. Beliau adalah cahaya. Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang nyata. Jadi dalam ayat ini ada 2 yang datang, cahaya dan kitab. Yang dimaksud dengan kitab adalah Al-Quran. Lantas apa yang dimaksud dengan cahaya dalam ayat ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah cahaya. Berikutnya penulis berkata, nurul basirati amrum minal mungkini iktisabuhu. Di dalam hati ini ada satu cahaya, lebih dari cahaya keimanan, namanya cahaya basirah. Dalam hati ada cahaya iman, oke. Tapi ada cahaya lain di atas cahaya iman itu, yaitu cahaya basirah. Masya Allah, basirah ini kata ulama kita murni cahaya yang dicampakkan Allah dalam hati seseorang. Nah, agar Anda tahu basirah, saya berikan Anda contoh. Nabi kita 5 hari menjelang wafat, beliau datang ke tengah para sahabat di waktu duha. Beliau ngaji seperti ini sampai zuhur. Sampai zuhur, selesai zuhur beliau ngaji lagi dengan para sahabat. Ini hari kelima jelang beliau wafat. Di antara poin yang beliau sampaikan kepada para sahabat, beliau mengatakan, wahai kalian semua, seorang hamba sudah diberi pilihan oleh Allah. Pilihan pertama usia panjang dengan kemenangan, atau pilihan kedua pulang bertemu dengan Allah. Agar kalian semua tahu bahwa hamba itu telah memilih pulang. Semua sahabat mendengarkan ucapan Nabi ini datar-datar saja. Oh ya, ada hamba yang mau pulang, itu aja. Kecuali di barisan paling pojok ada seorang hamba yang menangis sesugutan. Beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu.
5 hari kemudian Nabi kita wafat, Abu Sa'id mengatakan, ternyata satu masjid yang mendengarkan ucapan Nabi itu yang betul-betul faham hanya Abu Bakar. Jemaah sekalian, semua sahabat memahami ucapan Nabi secara tersurat. Tetapi Abu Bakar memahami ucapan Nabi secara tersirat. Ini yang dinamakan dengan basirah itu. Ini yang dinamakan dengan basirah. Ucapan yang tersurat bisa Anda pahami dengan kecerdasan. Tak ada pun yang tersirat, Anda nggak bisa memahami itu kecuali dengan basirah. Baik, saya berikan contoh kedua. 3 bulan jelang Nabi wafat, beliau haji, dan ini hajjatul wada. Di Arafah, Nabi kita menerima surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Abu Bakar mengatakan, hadza ajalu Rasulillah. Ini adalah ajalnya Rasulullah. Kenapa? Ayat terakhir memerintah beliau membacakan subhanakallahumma wa bihamdik. Itu kan doa kafaratul majlis. Kalau itu doa kafaratul majlis, berarti beliau akan pergi. Tapi sahabat nggak ada yang faham. Semua sahabat memahami ayat ini tersurat. Abu Bakar saja yang memahaminya secara tersirat. Ini apa namanya? Apakah ini kepintaran? Bukan. Ini dinamakan apa tadi? Basirah. Ini adalah basirah. Maka basirah ini ketajaman mata hati dalam memahami sesuatu, dalam melihat sesuatu. Kadang-kadang datang orang, bagi orang baik, bagi orang umum ini biasa-biasa saja, tapi mungkin bagi Anda ini kayaknya penipu. Ini namanya basirah, atau dinamakan juga dengan firasat. Jemaah sekalian, pandangan mata hati terhadap yang tersirat, pandangan mata hati yang bernama firasat, ini semua dinamakan basirah. Basirah itu tidak bisa dipelajari karena dia murni anugerahnya Allah. Akan tetapi, ada enggak upaya kita untuk memiliki basirah itu? Jawabannya ada. Di sini penulis mengatakan, beliau mengatakan firman Allah nurus samawati wal ard itu muncul setelah Allah melarang orang beriman, setelah Allah menyuruh orang beriman menundukkan pandangan. Ayat 30 surat An-Nur, Allah perintahkan orang beriman menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Orang beriman laki-laki tundukkan pandangan. Ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Wahai kalian perempuan, tundukkan juga pandangan kalian. Ayat 30 tundukkan pandangan laki-laki, ayat 31 tundukkan pandangan perempuan. Ayat 35 ternyata Allah berbicara cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Ibnu Qayyim berkata, setelah memerintah tundukkan pandangan, Allah berbicara tentang cahaya dalam hati orang beriman. Ini menunjukkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cahaya dalam hati orang beriman berupa hidayah. Bagian dari hidayah itu adalah basirah. Sebabnya antara lain adalah karena menundukkan pandangan. Penundukan pandangan. Sahabat yang paling tajam berfirasat dan berbasirah adalah Utsman bin Affan. Sampai-sampai suatu hari Utsman bin Affan bertemu dengan anak muda.
Utsman melihat wajahnya, lalu Utsman mengatakan, udahlah, jangan diulangi lagi berzina. Jadi tidak ada basa dan basi. Tiba-tiba Utsman mengatakan, udah, jangan berzina lagi. Kaget anak muda ini. Beliau mengatakan, awahyun ba'da Rasulillah. Emangnya ada wahyu setelah Rasulullah? Saya memang habis berzina. Bapak Ibu, bagaimana Utsman radhiyallahu anhu faham dan mengetahui itu? Basirah. Beda nggak basirah dengan firasat? Basirah lebih tajam. Firasat kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Tapi kalau basirah itu nggak ada salahnya sama sekali. Nah, pertanyaannya adalah, apa rahasia seorang Utsman memiliki basirah setajam itu? Jawabannya, Utsman ini sahabat yang sangat ketat menundukkan pandangan. Dia nggak cuma menundukkan pandangan terhadap lawan jenis, bahkan terhadap non-muslim pun dia menundukkan pandangan. Ditanya, wahai Utsman, ini non-muslim, laki-laki, kenapa nundukin pandangan laki-laki? Beliau mengatakan, saya nggak mau melihat orang yang nggak mau mengakui Allah. Ini mau nggak ngakuin Allah? Nggak mau ngakuin Allah, ya sudah. Mata ini Allah yang ngasih, saya nggak mau menggunakan pemberian Allah untuk memandang orang yang nggak mau ngakuin Allah. Jadi begitu ketatnya Utsman dalam soal pandangan, maka dia termasuk sahabat yang paling tajam dalam berbasirah. Berpapasan dengan lawan jenis, Utsman bin Affan nggak cuma menundukkan pandangan, tapi Utsman radhiyallahu anhu mengambil pakaiannya, entah serban, entah selendang, entah apalah pakai itu, kemudian ditutupkan ke mata seperti ini. Itu saat berhadapan dengan lawan jenis. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah. Apa yang Anda tinggalkan untuk Allah akan diganti oleh Allah. Beliau tinggalkan pandangan yang haram, maka Allah berikan basirah. Maka Utsman ini basirahnya tajam sekali. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, di antara cahaya hati tadi basirah, di antara cahaya hati yang kedua adalah khusyuk. Khusyuk dalam berzikir, khusyuk di dalam doa, khusyuk di dalam salat, itu pun cahaya Allah. Dan ternyata dalam hadis, cahaya khusyuk ini penyebabnya adalah karena pandangan yang bersih dari yang haram. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man ghadda basarahu amma harramahullah, siapa yang menundukkan pandangannya dari yang haram, a'tahul iman yajidu halawatah, maka Allah akan membuat iman di hatinya terasa manis. Kita semua punya iman, tapi tidak semua kita merasakan manisnya iman itu. Manisnya iman ketika salat adalah khusyuk. Manisnya iman ketika doa dan ketika zikir adalah khusyuk. Tapi ternyata Nabi mensyaratkan manisnya iman akan tercicipi kalau seseorang selalu menundukkan pandangan terhadap yang haram. Jadi sholat udah dipanjang-panjangin ayatnya, hati ini nggak datang juga. Hati ini nggak khusyuk juga. Udah dipanjang-panjangin ayatnya, ya oke lah kalau ayatnya ayat buru-buru. Wala asr itu kan ayat buru-buru. Karena motif orang membacakan wala asr itu motif buru-buru. Kecuali kalau motifnya Anda senang dengan makna al-ikhlas, itu sih terpuji ya. Tapi kalau motifnya motif buru-buru, bahaya. Anda sudah berusaha untuk manjang-manjangin ayat, ternyata manisnya sholat ini tidak datang dengan khusyuk. Apa penyebabnya? Ternyata mata ini mata yang sangat liar juga. Pergi ke mall liar sekali, di jalan raya liar, pergi jalan kaki pagi-pagi olahraga, ternyata matanya liar juga. Bahkan nggak keluar sekalipun main handphone, matanya liar juga.
Nah, ternyata ibu bapak sekalian, kalau mata ini tidak dijauhkan dari yang haram, basirah hati ini akan padam. Sejelas-jelasnya penipu di depan Anda nggak sadar kalau dia penipu, basirah Anda mati. Basirah Anda mati. Seenak-enaknya ayat yang Anda baca dalam salat, Anda nggak jadi khusyuk, basirah sudah mati. Basirah sudah mati. Apa yang membuatnya redup atau mati? Jawabannya adalah pandangan mata. Karena pandangan mata hati, basirah namanya, sangat terpengaruh dengan pandangan mata kepala. Nah, jadi hati-hati ataupun jagalah pandangan mata hati ini, mata kepala kita. Berikutnya penulis mengatakan wa qad yablughu nurul basir hiddati mablaghal firasah. Beliau mengatakan kadang-kadang basirah itu menghasilkan firasat. Firasat yang enggak salah. Karena firasat ini kadang-kadang karena pengalaman terjadi firasat. Karena pengalaman terjadi firasat. Kadang-kadang karena ilmu terjadi firasat. Tapi ada firasat nomor 3, yaitu firasat dari basirah. Kalau firasat itu dari basirah, itu pasti dari keimanan, itu nggak mungkin meleset. Surat Al-Hijr ayat 75 Allah berfirman, Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Yang demikian itu, maksudnya hancurnya umat-umat terdahulu, adalah tanda kuasanya Allah bagi orang-orang al-mutawassimin, orang-orang ahli firasat. Bapak Ibu, tidak semua kekuasaan Allah itu nampak kekuasaan oleh manusia. Terjadi banjir bandang, si fulan mengatakan hukum alam. Terjadi gempa bumi, si fulan mengatakan itu memang siklus. Tidak banyak orang yang melihat ini sebagai kuasanya Allah. Maka yang melihat hal-hal seperti ini sebagai kekuasaan Allah hanya al-mutawassimin. Hanya orang-orang yang ahli firasat. Ahli firasat. Ahli firasat maksudnya adalah orang bertakwa. Baiklah jemaah sekalian, saya kira demikian pembahasan kita. Lalu di ujung di sini ada doa ya. Ada doa terkait dengan nama Allah An-Nur. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi basari nura, jadikan cahaya dalam pandanganku. Iya, cahaya dalam pandangan maksudnya apa? Kita lihat A memang A, kita lihat B memang B. Jangan sampai nyaru. Anda melihat penipu seolah jujur dan Anda melihat orang jujur sebagai penipu. Nah, tapi kalau mata Anda ini ada cahaya Allah, wajah penipu ini akan nampak. Wajah jujur ini akan nampak. Wa fi sam'i nura, ya Allah jadikan di telingaku cahaya. Sehingga kita mengenali mana yang jujur, mana yang pura-pura jujur. Wa an yamini nura, ya Allah jadikan cahaya sebelah kananku. Wa an yasari nura, jadikan cahaya sebelah kiriku. Wa min fauqi nura, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya. Waj'al li nuran, berikan aku cahaya. Berikan aku cahaya. Cahaya di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Doa ini sangat bagus dan tidak terbatas waktu. Mau sujud, jelang salam, selesai tahajud, ini silakan dibacakan. Baik jemaah sekalian, tinggal dihafal saja. Di usia kita berapa lama ini bisa hafal? 3 hari. 3 hari hafal, habis itu lupa biasanya kalau nggak diamalkan. Baiklah Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
bilang untuk kalau kita baca sekarang jadi diberikan cahaya di waktu melewati. Iya. Dengan yang tadi ini satu ayat sama. Iya. Doa yang tadi kan dalam surat At-Tolaq. Ya, doa itu diucapkan oleh orang-orang yang nanti melewati sirat dengan cahaya kedap-kedip di ujung jempol. Cahayanya nyala, mereka melangkah. Begitu padam, mereka berlutut. Nyala, melangkah lagi. Padam, mereka berlutut. Sewaktu mereka berlutut, akhirnya berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya ini. Kalau cuman kedap, tapi kedip, saya tidak lihat. Sempurnakan cahaya ini. Rabbana atmim lana nurana. Waghfir lana khotoya, waghfir lana. Tapi kalau tidak ada ampunan, cahaya ini tidak akan sempurna. Karena yang membuat cahaya ini tidak sempurna adalah dosa. Makin banyak dosa, makin redup cahaya. Maka mereka minta dua-duanya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan cahaya ini dan ampuni kami. Apa hubungannya sempurnanya cahaya dengan ampunan? Karena yang memadamkan cahaya adalah dosa. Maka yang membuatnya sempurna adalah ampunan. Yang membuat cahaya ini sempurna adalah ampunan. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, tapi apakah ada larangan ini dibacakan di dunia ini? Ya enggak ada larangan juga. Karena kita butuh cahaya yang sempurna nanti, kita pun butuh cahaya yang sempurna sekarang. Jadi enggak terlarang di waktu sujud, menjelang salam, antara azan dan qamat. Ya, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya. Kalau cahaya cuma sedikit, kebenaran ini cuma samar. Kalau cahaya sangat redup, kejahatan itu juga tercamar. Sempurnakan cahaya ini ya Allah. Waghfir lana, namun ampuni kami. Kalau tidak ada ampunan, cahaya ini akan redup terus. Ya, jadi doa ini dibacakan orang-orang beriman yang cahayanya redup saat melewati sirat. Tapi tidak terhalang, tidak terlarang. Sekarang Anda pun membacakannya. Rabbana atmim, udah hafal kan? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Ya, agak mirip dengan doa yang tadi. Itu yang doa yang tadi yang dibaca laki-laki ke masjid ya Ustaz? Iya. Doa tadi kalau dalam pengucapan khusus adalah keluar masjid untuk keluar rumah untuk ke masjid. Bismillah tawakkaltu. Nah, dalam perjalanan Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini wa shimali nura min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min wara'i nura waj'al li nura. Walaupun itu dibacakan khusus di situ, tapi enggak berarti tidak boleh di tempat lain. Antara azan dan qomat boleh. Bedanya apa? Membacakannya saat ke masjid jatuhnya zikir. Tapi kalau dibacakannya di waktu sujud jatuhnya doa. Baik. Jadi kalau zikir dan doa apa bedanya? Kalau zikir dan doa, kalau zikir itu sudah sekaligus doa. Antara dua sujud, Rabbi ghafirli warhamni, itu zikir sekaligus doa. Tapi kalau misalnya Anda berdoa belum tentu zikir. Wallahu a'lam. Iya, pertanyaan berikutnya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, demikian. Insyaallah sekitar 10 menit lagi akan masuk waktu zuhur. Sampai di sini kajian mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.